Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Mengambil dan memakan harta dengan cara yang zalim banyak contohnya. Dan salah satunya adalah ghasab. Riba juga termasuk memakan harta dengan cara yang zalim. Mencuri, ini juga memakan harta dengan cara yang zalim. Khianat, ini juga termasuk memakan harta dengan cara yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara menipu misalkan, membodohi orang lain, berpura-pura kemudian dia mengambil keuntungan, maka ini termasuk memakan harta dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang diharamkan ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah dia. Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang dia panjang safarnya, yutilus safar. Kemudian rambutnya kusut berdebu. Kemudian kata Nabi SAW, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Wa yaqul, dan dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, menyebut nama Allah, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, mengangkat tangan, meminta kepada Allah, menyebut nama Allah. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan itu haram. Memakan makanan yang diharamkan itu ada dua, yaitu memakan makanan yang secara zat dia haram, makan bangkai misalnya, atau makan binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan, memakan sembelihan untuk selain Allah, memakan sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Ini adalah memakan sesuatu yang diharamkan secara zat. Dan yang kedua, mat'amuhu haram, makanan dia adalah haram. Dia mendapatkan makanan dari cara yang diharamkan. Ini makna yang kedua. Baik dengan apa? Mencuri, atau termasuk juga di sini ghasab, merampas dengan paksa. Mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Kemudian wa masrabuhu haram, kata Nabi SAW. Minuman yang dia minum haram, sama. Minuman yang diharamkan secara zatnya, khamr, itu secara asal zatnya haram, nggak boleh diminum. Kemudian cara mendapatkannya haram, yang kedua. Kemudian wa malbasuhu haram, setelah makanannya haram, minumannya haram. Sekarang pakaiannya haram. Pakaiannya haram secara zat, pakaian yang tidak disyariatkan atau menyelisih syariat. Wanita berpakaian tapi membuka auratnya, pakaiannya haram. Laki-laki memakai sutra, pakaiannya haram dari sisi zat. Kemudian haram dari sisi mendapatkannya, pakaian ghasab misalkan, pakaian mencuri misalkan. Wa ghudhiya bil haram, dan segala usaha yang dia usahakan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kerjaan dia di tempat yang diharamkan. Usaha dia adalah usaha yang diharamkan. Lalu kata Nabi SAW, fa anna yustajabulah, bagaimana doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang. Sama seperti
ketika dia memakan sesuatu yang diharamkan memiliki pengaruh besar dalam diri seorang. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, tidaklah ada daging yang tumbuh dari harta yang diharamkan kecuali neraka adalah tempat yang layak bagi dia. Maka inilah pentingnya kita berusaha untuk terus memperhatikan apa yang kita lakukan, usaha kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jangan sampai kita makan, minum, berpakaian, bekerja dan berusaha pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena ini salah satu sebab yang menjadikan doa-doa kita, ibadah-ibadah kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan salah seorang di antara kalian makan harta dengan cara yang batil dari saudaranya. Dan ini adalah merupakan kezaliman.